Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 428, munculnya Kaisar Phoenix. Naga adalah raja di antara ras monster. Mereka memiliki kemampuan supernatural yang besar sejak lahir, dan tubuh mereka sangat kuat. Pria tua dari ras naga ini adalah seorang yang telah mencapai tahap akhir dari alam kaisar. Dalam tingkat yang sama meskipun tidak tak terkalahkan, namun dia layak disebut jarang menemui lawan, bisa berjalan dengan bangga di tingkatan bela diri di bawah para dewa iblis. Namun, Luoxiu dengan satu serangan melukai dirinya, segera mengejutkan semua orang yang hadir. Roar, sosok pria tua dari ras naga itu marah. Dia mengeluarkan raungan marah dan berubah menjadi bentuk aslinya sebagai naga sejati. Di langit tinggi, seekor naga hijau besar melayang, berputar seperti pegunungan, menutupi langit dan matahari. Berubah menjadi bentuk aslinya, lalu mau apa? Apakah menjadi besar berarti kuat? Luoxiu tertawa dingin, suaranya menggema seperti guntur di langit, seperti dewa iblis turun ke bumi, berwibawa dan luar biasa. Mati. Naga hijau raksasa itu berbicara dalam bahasa manusia, cakarnya yang besar seperti awan, menghancurkan puluhan mil ruang kosong, menyerang ke arah Luoxiu. Luoxiu melangkah maju, tombak naga hitamnya seperti pilar raksasa menantang langit, menyerang ke atas. Suara ledakan besar terdengar, tombak itu menghantam cakar naga hijau, memercikkan bunga api yang setiap percikannya mengandung kekuatan luar biasa, menembus ruang kosong, membakar segala sesuatu. Ras naga memang sangat kuat secara fisik. Dengan kekuatannya yang telah mencapai tahap akhir dari alam kaisar, dia mengubah bentuk aslinya, memaksimalkan kekuatannya, dan melawan tombak naga hitam tanpa cedera. Di bawah cakar naga hijau yang besar itu, tubuh Luoxiu terlihat sangat kecil, namun memiliki kekuatan yang tak terbendung. Sudut mulutnya tersenyum dingin, menggunakan teknik rahasia transformasi misterius, kekuatan tempurnya meningkat 24 kali lipat dalam sekejap. Nyium, tombak naga hitam bergetar hebat, hukum hidup dan mati serta hukum ruang angkasa berputar dengan cepat, kekuatan mengerikan meluap keluar. Dalam sekejap itu, tombak naga hitam berubah menjadi cahaya gelap abadi, langsung menembus cakar naga hijau. Roar, Kaisar naga hijau itu mengeluarkan raungan kesakitan. Luoxiu yang telah menyatu dengan tombak berubah menjadi cahaya gelap yang tak terbendung, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi. Wos, setelah menembus cakar naga hijau, Luoxiu yang telah berubah menjadi cahaya gelap segera mendekati Kaisar Naga Hijau. Dia tidak sempat menghindar, merasakan rasa sakit yang luar biasa, titik kelemahannya tertusuk, darah naga menyembur keluar. Tubuh besar itu tertusuk, meninggalkan lubang berdarah, darah mengalir seperti pilar, panas seperti api. Tubuh naga raksasa itu dengan cepat mengecil, kembali ke bentuk manusia sebagai sosok pria tua, lehernya yang tertusuk membuat wajahnya pucat. Pertempuran sampai saat ini, dia merasa ketakutan, berubah menjadi cahaya yang melarikan diri, merobek ruang, terbang pergi dengan cepat. Luoxiu tidak mengejar, meskipun dia bisa menggunakan hukum ruang untuk meninggalkan Kaisar Naga ini. Tetapi dengan kekuatannya yang telah mencapai tahap akhir dari realem Kaisar, mengalahkannya mungkin, membunuhnya sangat sulit. Meskipun tidak bisa membunuh Kaisar Naga tahap akhir, efeknya sudah tercapai. Dia seperti dewa iblis turun ke bumi, memandang rendah segala sesuatu. Matanya menyapu semua orang di hutan Pauloina, dengan dingin berkata, hari ini siapa yang berani menghalangi saya akan membunuhnya. Di antara klan Phoenix, juga ada kultivator di tingkat kaisar. Selain pemimpin klan, Kaisar Phoenix yang tidak ada di sini, ada 3 kultivator di tingkat kaisar, salah satunya berada di tahap akhir alam kaisar. Selain itu, dari ras manusia juga ada 1 kaisar tahap akhir yang hadir, tubuhnya bercahaya bintang, auranya dalam dan luas. Dia memegang tombak naga hitam, dengan dingin menyapu pandangan kedua orang ini. Kalian bukan tandingan saya, biarkan Kaisar Phoenix keluar. Hutan Pauloina menjadi sangat sunyi, semua orang terdiam menyaksikan pemandangan ini. Orang muda yang dulunya dikejar oleh banyak tempat suci, hampir tidak memiliki jalan keluar, sekarang telah tumbuh menjadi begitu kuat. Kekuatan tempurnya melebihi yang bisa dibayangkan. Kaisar Naga tahap akhir tidak bisa melawannya, hanya bisa melarikan diri, bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Setiap kultivator di tingkat kaisar adalah jenius luar biasa, jika tidak, mereka tidak akan bisa mencapai tingkat ini, terutama mereka yang berada di tahap akhir kaisar. Mereka adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka diremehkan oleh seorang pemuda?
Kaisar tahap akhir dari Istana Bintang Surgawi tidak berbicara. Di bawah cahaya bintang, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Kultivator tahap akhir dari klan Phoenix melangkah maju. Orang ini bernama Feng Yang. Dia adalah sesepuh tertinggi dari klan Phoenix. Kekuatannya telah mencapai tahap ke-7 dari alam Kaisar. Meskipun darahnya bukan darah murni dari klan Phoenix ilahi, namun kekuatannya yang telah mencapai tingkat ini, kekuatan darahnya juga sangat kuat. Klan Phoenix dan Luoxiu memiliki kebencian yang mendalam. Klan Phoenix terus mengejarnya, dan banyak kultivator mereka mati di tangan Luoxiu. Sekarang Kaisar Phoenix tidak muncul. Dia sebagai kultivator kedua terkuat dari klan Phoenix, harus muncul, jika tidak seluruh klan Phoenix akan kehilangan muka. Boom! Lautan api yang panas muncul di belakang Feng Yang. Setiap api mengandung kekuatan yang besar. Seekor burung Phoenix ilahi terbang di lautan api, bercahaya terang. Sejak zaman kuno ada yang mengatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan supernatural besar dapat menundukkan naga dan harimau. Hari ini saya akan menundukkan naga dan Phoenix. Luoxiu berseru dengan tegas, semangat bertarungnya memuncak. Bicara besar, kamu baru saja bertarung. Saya tidak percaya kamu masih memiliki banyak kekuatan untuk menghabisiku. Feng Yang tertawa dingin. Luoxiu tertawa keras. Suara tawanya menggetarkan langit penuh semangat. Manik hitam kegelapan adalah harta yang mendukung, mengandung energi yang besar, sumber kekuatan. Selain itu kekuatan tempurnya didasarkan pada hukum, jadi tidak terlalu menghabiskan kekuatannya. Terima satu serangan saya. Luoxiu melompat turun dari angkasa. Hukum hidup dan mati serta hukum ruang angkasa berputar bersama. Tombak menyerang mengeluarkan cahaya hitam berbentuk naga, menembus langit dan bumi, panjangnya ratusan mil, seperti pegunungan hitam yang megah. Bagi para penonton, cahaya tombak ini hampir menutupi langit di atas kepala mereka. Yang lebih mengerikan adalah, cahaya tombak berbentuk naga ini mengabaikan penghalang ruang, langsung muncul di depan Feng Yang. Cahaya tombak ini mengandung esensi dari teknik bertarung Dewa Perubahan. Teknik bertarung ini telah diolah oleh Luoxiu ke tingkat supernatural. Jika mencapai tahap dewa, akan menjadi kekuatan supernatural yang sebenarnya. Selain itu, hukum hidup dan mati yang bersatu dapat menghasilkan kekuatan asli, bagaikan dewa iblis yang menyerang. Lautan api di belakang Feng Yang hancur dalam sekejap. Burung Phoenix yang terlahir kembali dari api juga musnah. Kultivator tahap akhir dari alam Kaisar tidak bisa menahan serangan ini. Tubuhnya terbang jauh, terluka parah, darah mengalir deras. Matilah, Luoxiu berteriak. Lampu dewa di tangannya menembakkan cahaya suci yang menyilaukan. Semua orang terkejut, mengira dia akan membunuh Feng Yang. Feng Yang, yang merupakan kultivator kedua terkuat dari klan Phoenix, berusaha keras menghentikan tindakan Luoxiu. Namun, pada saat yang kritis, cahaya suci dari lampu dewa mengunci targetnya bukan pada Feng Yang, melainkan menuju ke arah bawah. Cepat, hentikan dia. Feng Yang berteriak dengan suara keras ketika menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari Luoxiu adalah menculik sang putri suci, Yan Yuer. Dua kultivator tingkat kaisar dari klan Phoenix yang lain segera bereaksi, mencoba menghentikan cahaya suci yang melesat. Namun, mereka dihantam oleh bayangan cambuk naga emas yang jatuh dari langit, memukul mereka dengan keras. Dua kaisar klan Phoenix itu menjerit kesakitan. Jiwa mereka terpukul keras, membuat kepala mereka berdenyut hebat, wajah mereka pucat pasi. Pada saat yang sama, cahaya suci dari lampu dewa melesat seperti tali, membelit tubuh Yan Yuer dan menariknya ke atas. Tanpa ampun, Luoxiu mengayunkan cambuk naga pemusnah dewa, memukul Patriark Phoenix dan putra suci dari klan Phoenix. Zing! Sebuah cahaya pedang berbentuk api emas tiba-tiba muncul, menahan cambuk naga pemusnah dewa dan menyelamatkan Patriark Phoenix serta putra suci dari klan Phoenix dari kematian. Pedang pertempuran berbentuk Phoenix ini, seperti sehelai bulu Phoenix, dikabarkan telah ditempa dari bulu kehidupan pendiri klan Phoenix sebelum dia menjadi dewa iblis, merupakan pedang tingkat atas. Luoxiu, kamu berani datang ke klan Phoenix, sungguh keberanian yang patut dipuji. Suara dingin dan penuh wibawa keluar dari pedang berbentuk Phoenix, membuat semua orang yang hadir merasakan dorongan untuk berlutut dan menyembah. Pemimpin klan telah muncul, itu Kaisar Phoenix. Di dunia saat ini, hanya ada beberapa yang memiliki kekuatan sebesar ini, dan di klan Phoenix, hanya ada satu orang, pemimpin saat ini, Kaisar Phoenix. Dia adalah seorang kultivator tingkat kaisar bergelar. Kekuatannya setara dengan dewa iblis, hampir setara dengan penguasa dari 4 tempat suci abadi. Namun, Luoxiu mengabaikan Kaisar Phoenix. Lampu dewa melilit Yan Yuer kembali ke sisinya. Luoxiu, Yan Yuer, dengan penutup kepala merah dibuka, berlinang air mata, hatinya campur aduk antara kegembiraan dan kekhawatiran. Klan Phoenix, yang dijaga oleh Kaisar Phoenix, adalah tempat yang sangat berbahaya, dan kedatangan Luoxiu sangat berisiko. Namun, jika Luoxiu tidak datang,
Nasibnya jika dipaksa menikah dengan putra suci dari klan Phoenix akan menjadi beban yang tak tertahankan. Di saat itu, perasaannya sangat rumit. Pada awalnya, dia berpikir bahwa datang ke klan Phoenix akan mempercepat peningkatan kekuatannya, sehingga dia bisa membantu Luo Xiu. Namun, takdir berkata lain, dia menjadi beban bagi Luo Xiu. Jangan menangis, bukankah aku sudah menculikmu kembali? Luo Xiu tersenyum menghibur. Meski Kaisar Phoenix muncul, Luo Xiu tetap tenang dan bersikap santai. Bahkan musuh-musuhnya pun merasa kagum padanya. Anak burung dari klan Phoenix berani mencoba mendekati wanitaku. Nanti aku akan memanggangnya. Luo Xiu tertawa ringan, seperti mengutarakan hal yang sepele namun dengan ekspresi serius. Yan Yue'er yang bukanlah perempuan cengeng, tertawa mendengar perkataan Luo Xiu. Dewa Iblis Guntur dan Heming, bersama Yan Shiruo, datang mendekat, melihat Luo Xiu memanggil keluar istana kegelapan, dan memasukkan mereka semua ke dalamnya. Dengan kehadiran Kaisar Phoenix yang kekuatannya setara dengan Dewa Iblis, Luo Xiu khawatir seseorang akan menyerang mereka ketika pertempuran sengit terjadi. Masih bisa tetap tenang di hadapanku, sungguh pemuda yang luar biasa. Dari pedang berbentuk Phoenix, muncul bayangan manusia, tampak berwibawa, dengan mahkota kaisar di kepalanya, memandang rendah Luo Xiu dengan sikap superior. Generasi muda memang selalu menantang yang lama, kau hanya lebih tua beberapa ribu tahun dariku, jangan sok tua di depanku. Luo Xiu mencibir, pemuda dengan sedikit kemampuan memang cenderung sombong, tetapi jika berlebihan, biasanya berakhir buruk. Dengan kata-kata Kaisar Phoenix, hawa pembunuhan yang dingin menyebar ke seluruh penjuru, membekukan ruang ribuan mil. Para kultivator di hutan Pauloina pun gemetar, sulit menahan hawa pembunuhan Kaisar Phoenix. Kaisar Phoenix tanpa gerakan apapun, membuat tombak api muncul dari ketiadaan, menembus ruang, menyerang dada Luo Xiu. Niat mengikuti pikiran, ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh kultivator yang menguasai hukum asal. Luo Xiu, meskipun bisa mengaktifkan kekuatan asal dengan menyatukan hidup dan mati, masih belum mencapai tingkat mengendalikan hukum asal dengan pikiran. Dia melangkah di udara, melindungi dirinya dengan lampu dewa, menghantam tombak api yang datang dengan tombak pertempuran, menghancurkannya. Tombak hancur, tetapi hawa api panas tetap menyerangnya, membakar ruang sekitarnya. Zing, langit bergetar, dan di sekeliling Luo Xiu muncul ribuan tombak api, seperti hujan panah. Luo Xiu mengaktifkan hukum kehidupan, memancarkan cahaya suci dari lampu dewa, menciptakan pertahanan terhadap serangan api. Boom, boom, boom. Tubuh Luo Xiu terbenam dalam ribuan tombak api, kekuatan asal cahaya dan api saling bertabrakan, menghancurkan sebagian besar ruang, menciptakan pemandangan kehancuran besar. Mampu mengaktifkan kekuatan senjata dewa sampai sejauh ini, aku meremehkanmu. Kaisar Phoenix berkata dengan acuh, memegang pedang bulu leluhur di tangannya. Pedang kaisar ini ditempa dari bulu leluhur, menjadi simbol dan senjata utama pemimpin klan Phoenix. Dengan setiap ayunan pedangnya, muncul cahaya pedang api yang mengerikan, membentuk Phoenix yang merobek langit dan bumi. Boom, boom, boom. Luo Xiu melindungi dirinya dengan lampu dewa, memegang tombak hitam naga, melawan cahaya pedang Phoenix. Pertarungan mereka sangat dahsyat. Bara api Kaisar Phoenix. Kaisar Phoenix berteriak. Ratusan mil ruang dipenuhi api yang membakar langit dan bumi, menelan tubuh Luo Xiu. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, termasuk kultivator dari Istana Bintang Surgawi. Kekuatan Kaisar Phoenix memang luar biasa. Apimu tidak berguna bagiku. Suara Luo Xiu tiba-tiba terdengar dari pusat lautan api. Terlihat seorang anak kecil muncul di sisinya, membuka mulut kecilnya, menyerap semua api ke dalam perutnya.